Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi bersama saya Muhammad Fadlillah, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, jurusan Peternakan, program studi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint video tugas komunikasi penyuluhan yang diampu oleh Bapak dosen Andi Warnaen, SST, SIKOM. Pada kesempatan kali ini judul yang saya ambil bahasan pokok nantinya yaitu komunikator dalam proses komunikasi. Sering kita saat berkomunikasi terkadang sulit untuk menentukan pokok apa nanti yang kita bahas supaya kita bisa memahamkan orang, mengubah perilaku orang, serta supaya dalam omongan nanti bisa diterapkan dalam kehidupan maupun diambil hikmahnya. Lanjut. Komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting. Dikatakan penting karena dalam bersosial tanpa komunikasi kita akan berhadapan dengan kesulitan saat menjalani kehidupan intinya. Komunikasi merupakan hal yang esensial dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa terlepas dari komunikasi. Perlu itu setiap individu mempunyai teknik komunikasi sendiri supaya bisa beradaptasi intinya dengan orang lain supaya terjalin keterikatan yang bagus. Kita semua berinteraksi dengan sesama dengan cara melakukan komunikasi. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara sederhana sampai dengan yang kompleks dan teknologi yang dapat merubah manusia dalam konteks berkomunikasi secara sosial. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Sebelum kita lanjut ke komunikasi, kemarin kita sudah bahas tentang masalah komunikasi. Sekarang dalam konteks komunikasi lebih kecilnya lagi terdapat komunikator dan komunikan. Apakah komunikator tersebut? Komunikator merupakan orang yang menyampaikan gagasan, pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Jadi orang yang menerima pesan yang kita ajak berkomunikasi adalah namanya komunikan. Dalam situasi tertentu maka dinamakan proses komunikasi. Intinya seorang yang mengirim pesan, gagasan, pengetahuan atau lainnya itu dinamakan komunikator. Sedangkan yang menerima pesan, mendengarkan, memperhatikan namanya komunikan. Baik, itu sekitar pengertian komunikator dan komunikan. Bagaimana komunikator yang baik sehingga komunikan atau orang yang menerima pesan bisa mengerti terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator supaya menimbulkan pemahaman, mungkin juga bisa sampai ke perubahan perilaku jika komunikasi tersebut terjalin dengan baik. Karakteristik komunikator tidak lain, komunikator dalam berkomunikasi ada karakteristik tersendiri yang saya bahas. Yang pertama yaitu komunikator dengan citra diri sendiri, the communicator self image. Komunikator yang mempunyai watak seperti ini, karakteristik seperti ini, dia lebih cenderung pada saat berkomunikasi, memicuannya ingin saat berkomunikasi dia sering menonjolkan prestasi-prestasi diri, kelebihan dirinya, kelompoknya, dan sehingga feedback dari seorang komunikan tidak akan nyambung karena komunikan mungkin hanya mendengarkan, tidak ingin menambahkan ataupun menyimak, karena seorang yang berbangga diri itu seperti dianggap apa gitu ya. Jadi komunikator dengan citra diri sendiri ini untuk berkomunikasi dalam sosial ditekankan agak jangan tinggi-tinggi gitu. Tapi dalam konteks saat bicara di panggung maupun di khalayak umum, sekiranya kita itu jadi pembesarnya atau kepala sukunya, maka
komunikator dengan citra diri sendiri ini perlu ditunjukkan sedikit, tapi jangan sampai menimbulkan itu feedback yang buruk. Maksudnya menyindir orang lain karena tidak sama dengan diri kita. Baik itu komunikator dengan citra diri sendiri. Yang kedua yaitu komunikator dengan khalayak. Maksudnya komunikator dengan orang umum, atau lebih bahasa Inggrisnya the communicators image of the audience. Komunikator pada jenis yang kedua ini dia sering bersosialisasi, dia orangnya agak terbukaan dengan orang lain, intinya dia bisa mengumpulkan orang lain, bisa diajak berkomunikasi sehingga terjalin sifat silaturahmi yang bagus, juga pemahaman yang timbul, juga sampai bisa itu pemahaman perubahan perilaku dengan metode citra khalayak ini, the communicators image of the audience. Komunikator citra khalayak ini terbagi menjadi 4, yaitu paternalisme, spesialisme, profesionalisasi, dan ritualisme. Paternalisme ini dia menganggap audien ini seperti muridnya, seperti contohnya pada guru sama murid. Itu contoh konteksnya. Spesialisasi ini lebih cenderung dia membimbing, sama hampir mirip dengan paternalisme, tapi spesialisasi ini lingkup jangkanya agak tidak luas seperti paternalisme. Terus yang profesionalisasi ini dia lingkupnya sudah makro secara besar-besaran, seperti contohnya saat pers, forum gitu. Terus pada komunikator citra khalayak ritualisme, contohnya langsung saja kita ke contohnya pada kegiatan upacara keagamaan, berpidato di mimbar. Jadi dia berkomunikasi di depan khalayak umum dengan metode 4 ini. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Komunikasi yang efektif itu bagaimana? Nanti kita bahas di sini. Komunikasi efektif yaitu komunikasi yang dapat menimbulkan seorang komunikan yang paham dan timbul yang pertama kepemahaman dari proses komunikasi. Yang kedua timbul kesenangan dari komunikasi. Jadi monotonnya komunikasi tidak terlalu astagfirullah lagi. Komunikasi yang efektif tercipta akibat komunikator dan komunikan. Yang pertama saling timbul kepemahaman, yang kedua timbul kesenangan saat proses komunikasi tidak monoton, komunikasi citra khalayak individu tadi. Yang ketiga, komunikator yang sukses atau berhasil dalam mempengaruhi sikapnya, misal dalam merubah sikap untuk tidak membuang sampah sembarangan, menghimbau untuk menggunakan produknya, menghimbau ataupun mempengaruhi untuk membeli produknya. Yang keempat yaitu hubungan sosial yang baik. Jadi komunikator yang baik berhasil pada komunikasi yang efektif dapat menimbulkan hubungan sosial yang baik antara komunikator dan komunikan, tergantung konteksnya nanti komunikannya. Terus untuk yang kelima yaitu tindakan bisa berupa membuang sampahnya langsung di tempat sampah, tidak sembarangan. Yang kedua mengkonsumsi produknya,
mau menggunakan jasanya, seperti itu contohnya. Oke, lanjut slide yang terakhir. Oh ya, kesimpulannya, seorang yang menyampaikan pesan kepada khalayak dengan mempertimbangkan perannya sebagai komunikator demi menyukseskan proses komunikasi, itu namanya komunikator. Sehingga komunikan dapat menerima pesan dengan jelas. Artinya, seorang komunikator telah sukses menyampaikan pesannya kepada komunikan. Jika memang pesan tersebut membutuhkan perbuatan dari komunikan tersebut akan melakukan ataupun mengaplikasikan pesan yang disampaikan oleh komunikator dalam kehidupan komunikan, bersosialisasi maupun dalam kehidupan bersosial dengan masyarakat. Baik, terima kasih atas kesempatan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan berbicara maupun pengambilan teori dalam penampilan slide dan lain sebagainya. Terima kasih bagi yang menyaksikan. Semoga perjumpaan kita pada kali ini membawa kita pada semangat belajar, keingintahuan meningkat, dan semoga kita menjadi generasi penerus bangsa yang diharapkan oleh para tetua ataupun pendahulu. Terima kasih. Sampai berjumpa pada lain kesempatan lagi. Saya nitip, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.